Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noria dari kelas A4 E3. NIM saya 314020000114. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Sabah. Pengertian negeri Sabah. Pemaknaan tentang Sabah menurut Muhammad bin Ishaq sebagai seorang ulama di bidang ilmu nasab dan sejarah sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab dalam ensiklopedia Al-Quran, bahwa nama Sabah sebenarnya adalah Abdusi Samsi bin Yasjab bin Ya'rub bin Kahtan. Menurut Ibnu Ishaq, dia hartawan dan suka berderma, karena itu dinamai dengan Ar-Raisy, orang yang menghimpun harta, dan dengan hartanya dialah yang pertama kali menyembelih kambing di dalam peperangan, lalu membagi-bagikan kepada saudaranya. Adapun penamaannya dengan Sabah sebagaimana arti harfiahnya, yaitu pergi atau terpisah, karena dialah orang Arab yang pertama kali pergi mengasihkan diri, sehingga daerah yang disinggahi untuk hidup di situ dinisbahkan kepada namanya, negeri Sabah. Dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwa Sabah itu adalah seorang laki-laki dari bangsa Arab. Informasi ini dikutip oleh Ibnu Katsir dari seorang ahli sejarah yang bernama Abu Umar bin Abdul Bar. Di dalam karyanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sabah adalah bangsa Arab sebelum kedatangan pendapat lain menyebut bahwa asal-usul orang Sabah itu dari keturunan Nabi Ismail. Sebagaimana lebih lanjut, Ibnu Katsir mengutip hadis dari kitab Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Nabi SAW pada suatu waktu berjalan di sekitar suatu kelompok yang mengadakan perlombaan memanah, maka Nabi SAW bersabda, "Memanahlah hai anak cucu Ismail, karena bapak kalian seorang pemanah." Maka satu kabilah dari golongan Ansar dari Aus dan Khazraj, keturunan Hasan dari Arab Yaman negeri Sabah, telah beriman. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa negeri Sabah pada awalnya adalah nama seseorang, yaitu Abdusi Samsi bin Yasjab bin Ya'rub bin Kahtan. Nama Sabah dinisbahkan kepadanya karena dialah orang Arab yang pertama kali pergi mengasihkan diri, sehingga daerah yang disinggahi untuk hidup di situ diberi nama negeri Sabah. Keberhasilan negeri Sabah. 1. Dua kebun sebelah kanan dan kiri negeri Sabah dianugerahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Melaluinya, tanahnya yang subur sehingga mampu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Hal itu tergambar pada surat Sabah ayat 34. 2. Baldah Thayyibah wa Rabb Ghafur. Baldah Thayyibah wa Rabb Ghafur adalah sebuah negeri yang nyaman udaranya, banyak kebijakan dan berkatnya, sedang yang mencurahkan nikmat itu atas mereka adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang menutupi dosa dan menerima tobat. Hal ini juga memberi isyarat bahwa suatu masyarakat tidak dapat luput dari dosa dan kedurhakaan. Seandainya tidak demikian, maka tidak ada arti penyebutan kalimat Rabb Ghafur. Kata Thayyibah terambil dari kata tabah, yaitu sesuatu yang sesuai, baik dan menyenangkan, baik subjeknya. Negeri yang baik antara lain adalah yang aman sentosa, melimpah rezekinya, dapat diperoleh secara mudah,
oleh penduduknya, serta terjalin pula hubungannya harmonis kesatuan dan persatuan antar anggota masyarakat. Kehancuran negeri Sabah, banjir besar. Wujud kehancuran negeri Sabah dapat dilihat pada ayat selanjutnya dalam surat Sabah ayat 34. Sa'il al-Arim adalah banjir yang disebabkan oleh robohnya bendungan itu. Memang ketika itu mereka membuat banyak bendungan untuk menampung curah hujan yang kemudian di musim kering bendungan itu mengairi lahan pertanian mereka. Apapun makna kata tersebut, yang jelas adalah banjir yang besar melanda negeri Sabah sehingga mengakibatkan musnahnya pertanian dan berpencarnya suku yang besar itu ke berbagai negeri. Kisah tentang negeri Sabah dalam Al-Quran memiliki kelengkapan data sejarah, diantaranya temuan arkeologis dan fakta sejarah berdasarkan penemuan Werner Keller yang membenarkan apa yang dicatat dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan pada ayat tersebut. Kaum ini yang tidak mendengarkan peringatan dari nabi mereka dan tanpa rasa syukur telah menolak keimanan, akhirnya dihukum dengan banjir yang mengerikan. Kata arim yang digunakan pada ungkapan Sa'il al-Arim diturunkan dari kata arimen yang digunakan dalam dialek Arab Selatan yang berarti bendungan rintangan dalam reruntuhan yang terungkap dalam penggalian. Sering digunakan dalam pengertian ini. Misalnya, dalam prestasi yang dipesan oleh Ebrehe atau Abraha, Raja Yaman, Habes telah perbaikan dinding Ma'rib yang besar pada tahun 542 dan 543 Masehi. Kata ini berkali-kali digunakan untuk mengartikan bendungan. Jadi, ungkapan Sa'il al-Arim berarti sebuah bencana banjir yang terjadi setelah runtuhnya sebuah bendungan, yakni setelah runtuhnya dindingan bendungan, seluruh negeri digenai banjir. Saluran-saluran yang telah digali oleh kaum Sabah serta dinding yang telah didirikan dengan membangun perintang di antara gunung-gunung tersebut runtuh dan sistem pergairan pun hancur berantakan. Werner Keller, seorang ahli arkeologi Kristen penulis buku Undi Bible, Haddockrux atau Alkitab terbukti benar, setuju bahwa banjir arim terjadi sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran dan menulis bahwa keberadaan bendungan semacam itu dan kehancuran seluruh negeri karena keruntuhan membuktikan bahwa contoh yang diberikan dalam Al-Quran tentang kaum pemilik kebun-kebun tersebut adalah benar adanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.